Lancar maju lancar. Kok. Lancar depan lancar. Udah enggak. Iya, ajangan. Duduk. Lancar belakang, weh. Belakang kok. Weh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah awal bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatul ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa Likulli saqamin wada Rahmatan wa shifa Fi sirri wal jila Wa ala alihi wa sahbihi Madamatil arq wa sama' amma ba'du Ayuhas sadat minal aizza al-fudala yang sangat saya banggakan dan saya hormati Bapak Bupati Purwakarta beserta Ibu, dan yang saya hormati para sesepuh, ibu sepuh, para alim ulama yang wajib kami mencintainya karena para beliau adalah yang telah mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi para pewaris Nabi. Dan yang saya hormati Bid'atul Mustafa yang dikenal dengan para habaibnya min itratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempalan darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kami mencintainya karena para beliau bagian daripada Sabinatun Nuh alaihi wassalatu wassalam yang pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ahli baiti kamathal sabinatin Nuh wa man rafiqaha najah wa man takhallafa anha halak. Dan yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, atau yang mewakilinya Bapak Pimpinan DPRD, Bapak Kejaksaan, Ketua Kehakiman, dan Suriah Nahdlatul Ulama serta Mustasyar dan ranting-ranting banom Nahdlatul Ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan rekan-rekan kami, sahabat kami GP Ansor, Banser yang selalu kita dambakan dan banggakan. Panitia penyelenggara dalam rangka Malam Dulu Zikir di Purwakarta ini, dan tidak terlepas saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Bapak-bapak dari staf
instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kagum pada malam hari ini, walaupun pengertian saya masih terlalu dangkal, melihat satu aransemen yang cukup berbobot, yang mengalunkan suara ataupun musik yang berbau Mandarin yang kita kawinkan atau kolaborasi dengan sebagian not yang ada di negeri kami tercinta ini. Dan yang kedua, ada suatu lagu yang bertingkat dari mulai budaya provinsi per provinsi, terakhir Bali, Jawa Tengah, dan semoga lain-lainnya mendorong kami untuk bisa berpikir lebih jauh. Yang namanya not itu, yang membedakan itu nada. Nada dasar apa? Oh, suara itu ambil C atau minor, D minor, mayor, atau G, atau suaranya A, dan lain sebagainya. Sedangkan oktav itu dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Ini suara kalau mampu suara oktav keempat yang paling melengking di antara suara-suara tersebut. Tapi yang paling aneh itu notnya itu hanya 12. Suara miringnya cuma 5. Ditambah 7 berarti 12. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, di, re, ri, mi, fa, mi, sol, sel, la, li, kembali lagi ke si, balik lagi ke do. Jadi 12. Anehnya yang makin seluruh dunia. Subhanallah. Dan bisa menyatukan lagu kebangsaan, dari lagu kebangsaan menjadi lagu daerahnya, yang ala Jawa Tengah, yang ala Jawa Barat, Degung sampai Karawitan dan lain sebagainya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apalagi cuma not Sunda cuma 5, hampir sama dengan Jawa. Itu diantaranya. Dan kita perhatikan apabila satu musik yang gamelan, kaki dinding itu tadi, cara memukulnya jelas berbeda, tapi notnya sama, menjadi pengiring, tidak ngerepotin, tidak ngelimbungin, tidak ngalang-ngalangi, tapi bisa menjadi suara satu, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa ngantuk, bisa fresh, dan lain sebagainya. Padahal itu dari suara saja yang kita dengarkan, pang, bung, pang, bung, tang, dan lain sebagainya. Tidak kalah lebih kagum tadi, not yang 12 itu kok bisa menjadi pemersatu. Itu yang saya kagumi. Perbedaan not hanya not balok sama not angka. Itu perbedaan. Tapi suara itu ada suara sika-sika. Nada miringnya suara Degung berbeda. Suara miringnya nada Jawa berbeda. Suara miringnya ala Madura, Jawa Timuran juga berbeda. Di Timur Tengah pun yang dinamakan sika-sika, itu pun ada sika Hijazi, ada sika Qahiri, Al-Qahirah,
ada sikap pedalaman, suara setengah sampai suara kurang dari seperempat. Itu kalau gitar tidak punya. Gitar hanya mempunyai suara setengah, terkecuali mencuri sedikit, itu baru bisa. Ya. Itu hebatnya seni kalau kita mau mempelajari, tapi kami tidak menyuruh untuk belajar, ya, tapi mau memahami dari bidang kesenian. Not-not yang telah dibuat sampai matnya, tunnya pun berhitung. Seperti suara stop viol itu 8 mat, bukan asal pukul saja, asal gosok ke bawah itu 8 mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal mengambil notnya balik itu berapa. Mau diambil berapa mat, di tengah-tengah stop viol pasti ke atas kembali. Itu hitungannya mat. Ya ini hitung-hitung belajar lah. Memang ini yang penting dengarkan baik-baik. Ya, saya tahu yang mantok-mantok begini itu mungkin dia nggak paham juga. Terkecuali yang ngerti dan paham. Kita bisa melihat dari mulai musisi-musik Beethoven, Mozart, Mantovani, R.D. Burman, yang lainnya seperti Palmoriat, sampai yang sekarang pembaru itu Ayani, namanya Yani, itu kasih musiknya sangat indah dan luar biasa bagi yang mampu menikmati. Oh iya, bagi yang mampu menikmati, yang tidak, di suara apa sebetulnya dobrak begitu, bang, bang. Saya kagum sekali. Apa yang saya kagumi di dalam dunia musik orkestra atau simfoni, ini dakwah apa tidak? Musuhan kali Joko pakai seni untuk dakwah kok. Oh ini tanya, ini dakwah atau tidak? Ya dakwah. Telinganya aja yang gak beres. Ya, kan? Itu satu. Viol itu kalau di dalam musik itu disebut iskim, raja. Itu hebatnya viol. Viol tidak mempunyai kripen sebagaimana gitar, ada batas-batasnya. Jadi mau mencari nada dasar yang paling rendah dari sika yang seperempat, viol itu mampu. Itu diantaranya. Lain daripada itu, depan itu umpamanya violnya 5, biasanya memerlukan viol 2 alto. Jadi 3 viol pasti 2-nya pakai alto, atau 5 viol altonya 2, lalu celonya gesek, cello gesek itu viol besar, ya, itu yang pakai stop juga, itu bisa 1. Tinggal keperluan daripada musik itu sendiri, apakah violnya 25 atau 50 viol, tinggal hitung saja altonya berapa, celonya berapa. Itu pun tidak seenaknya memukul viol, ada peraturannya. Menggunakan sekian mat, stop violnya tuh lihat, coba kalau lihat film-film yang membawa orkestra, dosaannya viol itu baru semuanya, angkat turunnya stop sama. Karena apa? Membaca not dan punya koridor hebatnya. Ini yang viol, susunannya begitu. Nanti dibantu oleh suara musik yang lain, flute, dari suling sampai klarinet, brass, ada lagi trombola, alto,
alto saxophone itu sendiri, dan trombola, bass tom, dan lain sebagainya, sampai yang besar itu suara itu pun menyuarakannya pakai not semua, tidak sembarangan asal bunyi atau berebut, ada koridornya masing-masing. Begitu pula bagian piano sampai keyboard, tidak semua dihantam oleh keyboard atau monopoli si keyboard atau monopoli piano dan lain sebagainya. Tidak, ada batasnya. Di suara ini disuarakan oleh keyboard, di suara ini selalu diiringi oleh piano dan sebagainya. Di belakangnya lagi ada yang disebut timpani, itu kayak baja besar sekali, itu suara petir juga bisa, suara gelombang juga bisa, itu diambil disebut namanya timpani. Dengarkan saja sudah itu. Kayak apa barang sudah, nanti jangan dipikir itu. Tapi sengaja saya menyebutkan dia sedikit terbuka dalam dunia musik. Mengapa Wali 9 pun juga menggunakan, nanti akan ketemu titik temunya. Itu luar biasanya. Apalagi perjalanan Wali 9 kalau kita lihat dari India dahulu, di mana sumber budaya seni itu sangat luas sekali. Dari mulai sitarnya sampai sulingnya, mizmarnya, dan di sana sangat, apalagi gabungan antar India dengan Persia sangat kuat sekali. Begitu untuk masuk ke Indonesia, beliau sudah bisa mampu membuat satu adaptasi bagaimana membuat sitar ala Indonesia dan sitar ala India. Itu hebatnya. Ternyata Wali 9 itu mempunyai manajemen yang sangat rapi, bukan masuk ke Indonesia terus adu kesaktian kayak lihat di film, sudah pakainya slogan, mukanya picak, kenapa mukanya pucat, pakai begini, lalu sini balas lagi. Loh, apa begitu dak Batu Islam? Tidak. Tapi nanti bisa ceritakan kalau masih gertak ya. Saya mau ngomong Sunda tapi takut karena takut kalau kasar bedanya. Jadi itu diantaranya. Ini musik-musik sampai drummernya, sampai bass, untuk mengikuti drummer itu sendiri. Dan di situ yang membaca tidak cukup membaca, mempunyai dirijen. Dirijen itu yang mengomando, dan itu ada caranya, bukan asal begini saja, tidak. Dia mempunyai suara 3/4 bagaimana, 4/4 bagaimana, stopnya itu pintar bermain, bukan asal. Ini, nah dia tahu. Lalu dia menikmati betul. Dirijennya itu sampai bisa membawa musik itu dengan keindahannya itu terbawa oleh arusnya dirijen yang sangat indah sekali. Coba. Semua pada waktunya demo, ada tempatnya demo. Umpamanya gitar, ini lagu ini bagian gitar demonya, tapi lagu ini bagian saxophone demonya. Diberi kesempatan tapi tidak lepas daripada koridor, walaupun improvisasinya sangat kuat. Improvisasi itu kayak apa? Saya sendiri nggak tahu. Nah, inilah hebatnya. Sehingga pada waktu dia demo malah semakin menambah indah untuk lagu itu sendiri. Bukan menjadi demo tapi perusak lagu. Nah inilah yang payah ini. Akhirnya karena apa? Semuanya tidak mau kalah. Padahal speakernya sudah sama masing-masing. Bio sudah bunyi bagus. Si gitar nggak mau kalah. Apa lu saja yang bisa? Kata si gitar, nggak mau kalah, suaranya sudah ada batasannya.
Ini suaranya sudah diukur oleh speakernya masing-masing, nggak mau kalah berdiri. Akhirnya tukang bass ya nggak mau kalah, drummernya nggak mau kalah, akhirnya rusak. Karena apa? Koridornya ditinggal. Nah itu satu contoh. Makanya kalau tahu musik, tahu menghargai orang. Sebabnya apa? Dia punya koridor luar biasa. Saya sebetulnya tidak mau menerangkan begini, tapi falsafah filosofi yang dibaca oleh Pak Bupati dengan bahasa Sundanya tadi, saya memahami ini filosofi ini luar biasa. Ya. Ada lagi kalau di Jawa mengatakan bumi mowo ciri, desa mowo coro. Ini hampir sama kita yang dibaca. Itulah luar biasa. Kalau kita memahami, kalau koridor ini kuat, luar biasa. Dan kekaguman yang saya ketahui dari dalam dunia musik akan membangun jiwa. Sebabnya nanti menghidupkan kembali, sebab menyegarkan pola pikir kita, yang akhirnya bisa menemukan suatu titik yang sangat mahal, luar biasa. Sehingga bisa membangun jati diri dan lain sebagainya. Itulah yang dibawa di antara bagaimana Wali Sembilan menanamkan cara bagaimana dakwah di dalam Indonesia ini. Apa di antara yang beliau bawa? Bukan kesaktian, tapi manajemen yang sangat rapi. Dia, para beliau khusus yang mempelajari dunia pertanian, yang mempelajari dunia medikal, yang mempelajari tentang perairan, yang mempelajari lain sebagainya. Begitu dia masuk di zaman Pajajaran atau di zaman Majapahit, dia mengajarkan langsung, bukan terus dakwah. Kamu berislam tidak? Kamu harus begini. Kamu tidak. Dengan dakwah melalui jalur ekonomi untuk saling mengenal dahulu, saling menyapa dahulu diusahakan. Itu luar biasanya Wali Sembilan. Bahkan sampai sekarang pun kalau bapak-bapak ini suka ziarah Wali Sembilan, pernah? Tentu ingin namun tidak. Ada yang ziarah Wali Sembilan ya? Apa yang bapak dapati di sana? Ada dua hal. Yang pandangannya jelek, ya jelek. Yang pandangannya baik, ya baik. Yang pandangannya kurang, ya ada. Tapi saya berusaha untuk baik. Maka saya bertanya, apa keistimewaan? Coba. Saya pertama yang paling dekat dengan Cikampek atau Purwakarta ini ialah Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. 440 lebih sedikit tahun beliau wafat. Tapi saya kagum ketika ziarah sana, apa keistimewaannya ziarah Wali Sembilan, khususnya Maulana Syarif Hidayatullah. Istimewaannya itu apa? Ya, saya cuma sedikit. Kalau melihat yang lain terlalu berat untuk saya. Apa itu? Cuma malu saya. Loh, kan orang ziarah, semoga dapat barokahnya Syarif Hidayatullah yang diberi oleh Allah. Semoga kita kecapratan lah yang didapati Syarif Hidayatullah dari Yang Maha Kuasa. Aduh, terlalu tinggi. Karomahnya lebih terlalu tinggi. Ada satu ilmu yang harus dijawab oleh kita ini. Maka saya membawa malu. Aneh kan? Aneh. Syarif Hidayatullah 400 tahun yang lalu masih di dalam kuburnya sampai sekarang, masih membangun, masih berdakwah. Orang yang datang ke Maulana Syarif Hidayatullah yang yasinan, yang baca Quran, yang tahlil, yang baca selawat, yang baca tasbih dan lain sebagainya.
Tidak ada yang datang ke Maulana Syarif Hidayatullah terus menyanyi saja. Tidak ada. Berarti beliau di dalam kubur masih berdakwah. Yang kedua, di Gunung Jati itu sekiranya tidak terkubur Maulana Syarif Hidayatullah di situ, kira-kiranya Gunung Jati ramai, tidak ada tempat parkir, orang dagangan kecil-kecilan dan sebagainya. Berarti Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kubur masih mampu membangun ekonomi kerakyatan. Berarti kita kalah orang mati. Itu kita berbicara logik saja, secara logika. Jadi kalau bapak-bapak ini kira-kiranya penduduk Purwakarta kok tidak bisa membangun Purwakarta atau Jawa Barat ini, ya kalah sama orang mati. Syarif Hidayatullah saja bisa membangun dalam keadaan sudah pindah alam, sudah bisa mampu membangun ekonomi kerakyatan dan bisa mempersatukan umat. Apa buktinya? Yang sebelah muslim, yang sebelah non-muslim. Yang pakai menyanggah kecil, dari kecil sampai yang besar, keliling yang tinggi sampai yang pondok, segala macam keyakinan dan kepercayaannya. Ada yang datang langsung, ada yang datang lagi dengan lupanya dan sebagainya. Sedikit di daerah kita muslim, dari tahlil yang paling cepat sampai yang paling lambat, dari tahlil yang paling enteng sampai yang paling berat. Bagaimana buktinya? Yang enteng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang berat, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang ngebut, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi, illallah, la illallah, la illallah. Tinggal pilih saja mau yang antep. Seandainya di situ itu bertikai, itu lucu. Yang lagunya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu, illallah, la ilaha illallah. Ini kamu cara pikir buat niru saja, dan enteng-entengan saja. Jangan apa? Berat nih, buat sesek di dada. Kata yang satu, kata yang lain. Saya mantapnya demikian. Kalau bapak songkong-kong emang kalau pangsurangan gitu, jalan masing-masing. Kita kan enak begini, keretanya. Pak, tidak ada. Kompak, rukun, bersatu, sebelah muslim, sebelah non-muslim. Lalu kita ini masa tidak bisa mampu menjadi penerus Maulana Syarif Hidayatullah, menjadi penerus umat, menjadi pemersatu umat, menjadi pemersatu bangsa. Luar biasa, sudah diberi contoh oleh para beliau-beliau wali sembilan yang hidup di zaman Majapahit, menyesuaikan bagaimana perkembangannya sehingga ikut bisa membangun Majapahit, mendatangkan income untuk negaranya, yang di Pejajaran sama dan lain sebagainya sama, sampai para beliau dalam kuburnya dari mulai Gresik, Gapura Gresik, Malik Ibrahim, Sunan Ampel, sampai Malik Ibrahim, sampai Sayyid Hashim Derajat, sampai Bonang, sampai Ja'far Shadiq Kudus, sampai Kalijogo, sampai Murio, sampai Maulana Syarif Hidayatullah, sampai Habib Hussein Luar Batan, sampai Maulana Hasanuddin Al-Batani dan sebagainya. Ramai semuanya. Orang datang berbis-bis mendatangi orang mati. Di situ pasaran terbuka ramai menyambut tamunya orang mati. Ini satu contoh yang luar biasa untuk kita semuanya ini. Menjadi tokoh pemersatu yang luar biasa sampai detik sekarang sudah meninggal. Kita mengangkat tadi dari satu saja, satu seni saja. Yang dua, kita mengangkat satu contoh yang luar biasa. Karena apa? Para beliau-beliau itu mampu mensyukuri. Satu
satu, mensyukuri ala nikmatul iman wal Islam. Yang kedua, mensyukuri di mana beliau itu berada. Khususnya kami ini di Indonesia. Dari dahulu, semenjak Nabi Allah Adam mempunyai istri Siti Hawa. Dari Siti Hawa melahirkan beberapa keturunan sampai ke Nabi Allah Nuh. Dari Nabi Allah Nuh, karena banjir, di situ tinggal putra-putra Nabi Allah Nuh, generasi kedua, menurunkan beberapa suku, di antaranya Arya, Babilonia, Barbar, dan Smith. Keturunan ini berkembang luar biasa. Tidak cukup dari itu, diberi oleh Allah Ta'ala tanah masing-masing. Hingga tanah itu menjadi disebut, untuk orang Cina disebut negeri Cina. Yang daerahnya India disebut tanah India. Yang Pakistan, Pakistan. Afghanistan, Turkistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya, sampai Persia, turun Indochina, sampai Champa, Kamboja, Vietnam, dan lain sebagainya, sampai Singapura, Malaysia, Sarawak, sampai menjadi negeri kita. Diberi oleh siapa? Pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Yang keras sedikit kalau nyebut Indonesia. Indonesia. Harusnya begitu. Panggilan ini sangat berwibawa. Menyebut nama bangsa adalah kebanggaan. Mengapa berwibawa? Karena bangga. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Harusnya begitu. Menyebut bangsa Indonesia. Indonesia. Untung-untung gak pegang senjata. Kalau pegang senjata, ayah. Inilah hebatnya. Syukur kita sejauh mana? Kita sudah dididik oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Memahami satu ayat. Allah Ta'ala telah menjadikan suku bangsa lita'arofu, untuk saling mengenal. Kita diberi tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tanah Indonesia. Yang Cina, India, Arab, dan sebagainya. Kalau kita mampu mengamalkan lita'arofu, saling mengenal, tidak ada perang. Saling melindungi yang ada. Apa yang ada pada dia, apa yang ada tidak pada kita, dia isi. Nah yang dia tidak ada, kita ada, saling mengisi. Kita arofu, bukan sekadar melihat hidung dan mata. Oh ini kulit kuning langsat Sunda. Oh ini Jawa lain. Oh ini Habib Lutfi hidung mancung turunan Arab. Oh ini Sisipit turunan Cina. Hanya turunan, tapi tidak bisa merubah kebangsaan. Walaupun hidung mancung ataupun disipit matanya. Sekali orang Indonesia dilahirkan di Indonesia, sudah menjadi bangsa Indonesia. Turunan oke saja, mau Arab mau Cina. Dulu yang sebelah sana ya, dijaga sedikit. Ya. Itu satu contoh. Luar biasa kan? Lita'arofu sejauh mana? Khususnya negeri kita. Sejauh mana kita lita'arofu ini? Apa yang ada pohon-pohonan, apa yang ada tumbuh-tumbuhan di bumi pertiwi ini, kita mampu menghargai atau tidak? Ini lita'arofu, bukan sekadar untuk manusia saja. Karena suku bangsa itu mempunyai negeri, mempunyai tanah airnya masing-masing.
Jadi bukan sekadar untuk mengenal pribadi manusianya saja atau dari bangsa itu, tidak. Di mana tanah airnya, di orang tersebut menjadi bagian lita'arofu untuk saling mengenal. Dan sejauh mana saling mengenal kita ini? Apakah kita hanya sekadar cukup mengenal, mampu menjaga pemberian Allah yang tumbuh dari bumi pertiwi, sebab di bumi pertiwi ini? Sebagian daripada matur nuhun, hatur nuhun, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lagi buah-buahan, rumput pun yang sudah kering, selagi itu tumbuh di bumi pertiwi, ada di dalam bumi pertiwi, sebutir pasir pun selagi ada di bagian bumi pertiwi ini, wajib kita menghormatinya karena itu bagian tanah air Republik Indonesia. Itu baru mengenal lita'arofu. Mana mungkin kenal lita'arofu kalau kita tidak mengenal inna akramakum indallahi dengan atqakum. Inilah mengenal bekal untuk mengenal lita'arofu. Jangan dikira tidak ada dalil sudah tanah air apa-apa. Kuat dalilnya, tinggal memahami saja ayatnya. Itulah. Kalau kita sangat memahami itu, timbul kefanatikan, tapi yang logik, bukan fanatik yang tidak logik. Timbul harga dirinya, jati dirinya, tidak mudah digoyahkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau saya melihat filosofi laut, saya kagum sekali. Biasanya kalau kita lihat ke laut, hanya kita sekedar memandang keindahan, keluasan laut itu, atau hasil karya air laut itu sendiri. Seperti apa contohnya? Wah, ikannya besar-besar, apalagi kalau namanya apa? Pelabuhan di daerah pantai selatan, nelayan-nelayan kapal dapatkan ikan hiunya besar-besar sekali. Kita paling kagum karena itu. Masih bagus, alhamdulillah. Atau kapal yang standar di sana, untuk kapal tankernya besar-besar, sedangkan di laut utara masih banyak yang dangkal. Terpaksa kapal-kapal yang besar-besar belum banyak mampu, terkecuali Tanjung Perak, Semarang, Cirebon, atau Tanjung Priok, atau Merak, itu baru, dan lainnya. Apa yang panjenengan kita ini mengagumi tentang laut itu? Saya kagum terhadap laut. Berapa anak sungai yang besar dari yang kecil, rata-rata sebagian besar mengalirnya ke utara. Apalagi kalau musim hujan, per detik itu berapa juta kubik atau miliar yang masuk ke laut. Dan sepakat kita kalau air laut itu asin tidak? Asin kalau kita sepakat itu. Nah, sedangkan kalau musim hujan yang sekian juta kubik per detik atau per menit, semuanya masuk ke laut, tapi tidak mampu merubah asinnya air laut. Itu yang saya kagum. Padahal yang masukkan airnya tawar, tidak mampu merubah. Berarti laut itu mempunyai jati diri, laut itu mempunyai harga diri, laut itu mempunyai kehormatan diri. Seharusnya kita ini lebih dari itu. Jati diri Indonesia, kehormatan bangsa Indonesia, harga diri bangsa Indonesia harus tegas begitu. Harga diri, jati diri, insya Allah tidak mudah dikibuli, tidak mudah kena hoa.
Beda. Itu satu contoh. Jadi laut pun mempunyai harga diri jati diri. Harusnya kita ini selaku bangsa Indonesia lebih daripada itu. Tidak mudah kena hoa, tidak mudah kena nanti dibenturkan suara al-fatah, terkadang fitnah mulai berkembang, terkadang Kiai A dengan Kiai B tidak ada masalah, seolah-olah dibentuk seolah-olah Kiai A dengan B tidak akur, nanti Habib A dengan Habib B seolah-olah tidak akur, dibikin begitu dan begitu. Indonesia itu sangat strategis, luar biasa, potensi, mempunyai kekuatan luar biasa. Jangan dikira Indonesia itu tidak banyak yang ngincer, banyak yang ngincer, tinggal tunggu mencari kesempatan saja. Coba. Makanya saya sering bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Harusnya itu menjadi pendirian. Buktikan kalau tidak. Itu diantaranya. Maka dari itu, ayo kita jalan ke ukhuwahan ini. Jangan kita sampai mudah kena dibentur-benturkan sesama kita. Cukup sejarah memberikan peringatan kepada kita. Perjuangan para ulama-ulama terdahulu dari mulai abad kedua, mulai Islam masuk ke Indonesia, sampai munculnya Pasai, munculnya Aceh, sampai berdirinya Malaka menjadi pusat perkembangan dunia Islam, sampai munculnya Demak. Tapi sayang, perjuangan kita yang luar biasa, pada 1511 jatuhlah Malaka. Kekuatan Spanyol kayak apa kekuatannya dunia Islam 350 tahun. Wassalam. Malaka yang begitu hebat, kuat. Wassalam. Bikin pembusukan dan bagaimana membangun tidak kepercayaan kepada ulamanya, bagaimana membuat satu tidak percaya kepada pemerintahnya, membangun satu tidak kepercayaan kepada TNI dan Polri-nya, karena ini tulang punggung bangsa luar biasa. Membangun supaya tidak percaya dengan para ulamanya. Ini dibikin dulu, diobok-obok dahulu. Sadar, belum sadar. Ini tanah air kami. Tanah air kami bersama. Siapa lagi kalau yang menyatukan dan menjaga bukan kalian-kalian kita ini. Apakah itu bagian mengecewakan para leluhur kita yang membangun republik ini, membangun bangsa ini, yang telah meneteskan darahnya, yang telah meneteskan keringatnya, ditinggalkan keluarganya untuk demi siapa? Untuk demi bangsanya. Sehingga merah putih berkibar luar biasa. Jasa siapa? Jasa para beliau yang sekarang banyak di Taman Pahlawan. Terkadang ada tulisan pahlawan tak dikenal, dimakamkan di Taman Pahlawan. Apakah kita tersentuh seberapa Jumat sekali, atau Jumat apa, atau Jumat Legi, atau Jumat Kliwon, atau 3 bulan sekali? Yuk bareng-bareng didik anak-anak kita, ajak ziarah ke Taman Pahlawan, kenalkan pahlawan-pahlawan. Ini loh bangsa kami, inilah para leluhur kami. Adanya ribut terus, kapan bangun bangsa ini? Kita ketinggalan dengan bangsa lain. Dari ilmu persenjataan, nuklir, sekat, alat-alat tempur dan lain sebagainya, darat, laut, udara, kita kalah. Ilmu kedokteran, ilmu IT, antropolognya, elektronya dan lain sebagainya,
belum ilmu pertanian dan lain sebagainya. Kalah. Sampai kita pun nama itu kalah terkadang. Maaf. Kalau orang merasa memiliki betul, ditumbuhkan. Jambu boleh saja turunan Bangkok, ayam boleh saja turunan Bangkok, durian pun boleh saja turunan Bangkok. Tapi durian ini walaupun turunan Bangkok, hidupnya di Indonesia, tumbuhnya di Indonesia, yang rabuknya rabuk Indonesia, yang mengairi Indonesia. Tolong katakan jambu Indonesia, bukan jambu Bangkok, jambu Indonesia, jambu Indonesia. Harusnya kan begitu, sampai lelenya lele Bangkok, ayamnya ayam Bangkok, berarti kita melarat kalau begitu. Bangun ayo bangun, nanti ekonomi kita cepat sembuh. Karena apa? Kita menjaga harga diri, harga pertanian kita, artinya kehormatan tumbuh-tumbuhan kita dijaga luar biasa. Jambunya dikemas yang baik, durian Indonesia dikemas yang baik, bikin pabrik nanas dan lain sebagainya, bikin ekonomi dari tumbuhan. Kita hormati betul-betul apa yang tumbuh dari bumi pertiwi ini. Kacangnya dipilih yang baik dan sebagainya, sayurannya petik yang baik dan sebagainya. Bangsa lain akan menghormati kita. Ini pengajian model begini nih Pak, maaf saja, diperhitungkan bagi oknum-oknum apa yang akan merusak Indonesia. Ya, kalau diperhitungkan gimana gitu? Ini tenangnya begini, tidak ada suara mengejek itu setengah, tidak ada, tenang begini. Kata orang yang akan merusak Indonesia ini oknumnya, saya katakan apa? Jangan sentuh Indonesia. Tuh, dalam pengajian saja taatnya sama ulamanya, taatnya sama kiainya begitu, apalagi sama nabinya. Dengan ulamanya saja sudah begini hebatnya. Ini pengaruhnya besar sekali. Untuk apa? Memperkuat kekuatan NKRI. Tapi kalau kita sudah mulai sesiwo, bergurau mendengarkan pengajian umpamanya dan lain sebagainya, itu nilainya kiainya itu rendah betul. Padahal kiainya mulia sekali, tapi karena apa? Sudah tidak digugu, tidak didengarkan, ngobrol sendiri. Akhirnya apa? Enak bagi oknum lain, terus nanti tinggal mudah diobok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita kembali, kita ta'aruf itu sampai mengenal apa yang ada dalam negeri ini, tahu buah-buahannya dan sebagainya. Kita kembali lagi tentang Malaka. Akhirnya apa? Setelah tumbang Malaka, Portugis lari ke Tidore, ke Maluku. Untung di sana ada Maulana Babullah, kakaknya Maulana Syarif Hidayatullah. Bisa dihambat, bisa ditepis, tapi lari ke Gidawardana dan lain sebagainya. Alhamdulillah, hilangnya Portugis, tidak lama muncul lagi VOC. Ulama bangkit lagi dengan tentara-tentara Demaknya, Mataramnya dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau dari dahulu ulama dengan TNI, Polri menyatu, ini jangan kaget, sudah dari sononya. Dan juga sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kaget itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kekuatan yang luar biasa. Dari segi ekonomi, menarik. Dari buah-buahan apa yang ada di Indonesia, menarik. Kalau nasihat amal ma'ruf nahi munkar sudah banyak, tapi Pak Habib Lutfi tetap amal ma'ruf nahi munkar, tapi ya satu sisi melenturnya nasionalisme sekarang itu sangat ketara sekali. Melenturnya merasa memiliki dirinya mulai, ya Allah ya Rabb, itu dianggap.
Coba satu contoh saja, merasa persaudaraan kita ketika kita lihat jalan raya, lihat ambulan yang sedang lewat. Kalau kita sedang berkendaraan, sampai kalau tidak cepat kita tidak mau minggir. Suatu waktu kita coba berpikir, bagaimana kalau di dalam ambulan itu badan kita ini. Coba berpikirlah, atau salah satu keluarga kita atau orang tua kita, kalau tidak diberi jalan, itu keburu mati di jalan mau apa? Coba kalau kita sadar ke sana, pasti kita sirinenya bunyi, wah masih jalan minggir. Itu satu contoh. Ada lagi pejabat yang penting beliau mempunyai dinas patralnya di depan. Sampai di Bandung, maaf Pak, minggir dulu, terima kasih. Sebetulnya sudah ada lampu sirine itu sudah cukup memberikan ada lampu merahnya. Ini sangat penting, minggir. Oh tidak, terkadang malah terkadang ledek sama polisinya. La haula wala quwata illa billah. Nah kalau sudah begini berani terjadi begini apa? Rendah. Akhirnya orang lain tertawa lihat bangsa kita. Kalau terjadi begini apa? Sebabnya apa? Yang membuka adalah kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini penting. Nah coba anak-anak kita ajaklah biar kenal. Loh ini pahlawan kita, kenalkan 3 bulan sekali, ayo baca yasinan, ayo tahlilan dan sebagainya. Anak-anak kita akhirnya tidak tahu. Itulah. Semakin mengerti dan anak-anak regenerasi kita tidak akan mengecewakan para pendahulu kita, tidak akan menjadi bangsa yang memalukan para beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah pentingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah mengenal hubul watonnya, cinta tanah airnya, itu sangat luar biasa. Rahasia cinta itu di sini. Sampai Rasulullah, ayatnya Allah SWT, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiril ayat. Kenapa diutamakan masalah tentang mahabbah? Mahabbah itu rahasianya besar sekali. Orang kalau cinta dari lubuk hati, pasti akan menutupi kekurangan apa yang ada yang kita cintai. Tidak cenderung untuk membuka. Padahal kita tahu calon pacar saya, salah satu anggota jarinya itu ada yang cacat. Ngerti? Gak mau. Walaupun kita ngerti, itu menutupi. Karena apa? Dia yang saya cinta. Buahnya apa? Buahnya mahabbah. Buahnya cinta. Tapi kalau sudah tidak mahabbah, cantiknya seperti apa, gantengnya seperti apa, ya rame saja. Buka kartunya. Maka pentingnya mahabbah, kalau kita mahabbah kepada bangsa ini luar biasa, kepada umat ini luar biasa, kita tidak akan membuka kartu sehingga bangsa lain, oknum-oknum itu bertepuk melihatkan bangsa kita. Karena apa? Mahabbah siddiqiyah, mahabbah yang sebenar-benarnya. Maka katakanlah wahai kekasihku pada umatmu, bila kalian benar mencintai aku, Rasulullah mendapat mandat dari Allah untuk apa? Fattabi'uni, diperintah oleh Allah, ikutilah aku. Tegas sekali. Kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, harus kenal cinta sama Rasulullah dulu, nanti baru cinta sama Allah. Benar. Cinta sama Rasulullah tidak mau langsung kepada Allah, mau bisa benar gimana? Sudah ada dalilnya, fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang ini yang beriman,
Dijawab Rasulullah, tidak ahbabtallah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai Rasulnya, utusannya. Selanjutnya Rasulullah mengikuti tarekohnya dan sunnahnya. Di tengah hadis ini hebat, ada satu pernyataan untuk kita. Wal yatawafatun nas bil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah benar, imannya semakin kuat, melambung. Tapi kalau rendah cintanya sama Rasulullah, menurun, jadi yang jelas pasti membawa akhirat. Imannya pun ikut menurun, merosot. Naudzubillah. Nah ini hadis dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia, bagaimana caranya menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya. Ditafsirkannya dibalik. Dan bagaimana untuk menghancurkan bangsa ini, dari hadis ini dibalik. Oh kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, gembosi cintanya umat ini kepada para ulamanya, cintanya kepada ahli bait Nabi, cintanya kepada para al-aulia, cintanya kepada para sahabat, lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digoyahkan manusia biasa, Muhammad itu jangan berlebih-lebihan. Kalau kepada Muhammad itu kan manusia biasa, sama dengan kita, bedanya wahyu, bedanya beliau menerima wahyu, sama aja kagak kok Bu. Sama gimana? Dari mana kata-kata sama? Rasulullah kalau berjalan dengan orang yang paling tinggi di Hijaz, Rasulullah itu disebutkan tidak tinggi, tidak pendek. Mejono kata orang Jawa. Didampingi orang Hijaz yang rata-rata 190 sampai 2 meter, tetap tinggi Rasulullah satu tampel ini. Tapi Rasulullah berjalan dengan orang yang tingginya 160, 165, tetap tinggi Rasulullah satu tampel ini. Coba sama? Ini fisik loh. Gak sama. Nah kalau umat ini sudah jauh dengan para ulama, jangankan lagi sama Rasulullah. Kata Rasulullah sabdanya apa? 3 perkara akan turun ke bumi ini bila mana umat ini sudah jauh dengan ulama ini. Apa ya Rasulullah? Pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkat barokah dari ekonominya. Bahaya. Bagaimana kalau sudah jauh dengan ulama, diangkat barokah dari bumi ini oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau jauh dengan Rasulullah kayak apa? Coba kita bayangkan, ini hadis. Itu diantaranya. Maka dari itu, oknum itu menafsirkan dia lagi. Ya seperti saya katakan, dia cara digembosi. Supaya ulama ini kita jauh dengan ulamanya dan lebih jauh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana menghancurkan bangsa ini? Jauhkan kepercayaannya rakyat ini kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya bangsa ini, rakyat ini kepada TNI-nya, Polri-nya, dan kepada ulamanya. Nah kalau sudah dihembuskan secara demikian sehingga kita terpengaruh, adalah kita bagian orang yang membuka peluang untuk menggoyahkan NKRI. Apakah kalian ridho kalau NKRI digoyah? Tidak. Itulah jawabannya. Maka dari itu, mari kita rapatkan jajaran. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan menggoyahkan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena
waktu yang sangat mepet sekali karena besok saya dengan Pak Dandim Pemalang akan memasang bendera yang panjangnya 72 meter, lebar 45 di tebing Gunung Slamet. Bagian tanda terima kasih dan kecintaan kami kepada Republik ini. Jadi saya tidak bisa sampai malam. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita ini bisa menjadi salah satu perekat umat, perekat bangsa yang bisa menutupi segala apa yang akan menjadi ledakan-ledakan untuk memecah belah umat ini. Itulah, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum